Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali peserta didik kelas 7 SMP di Kota Semarang. Dan Ibu ucapkan di dalam menyampaikan materi pembelajaran yang perdana ini, Ibu ucapkan selamat bagi peserta didik yang diterima di sekolah menengah pertama. Semoga kalian di dalam mempelajari materi IPA selama 3 tahun ke depan diberi kemudahan dan kelancaran. Baiklah, di sini Ibu nanti mau menyampaikan materi yang perdana tentang ilmu pengetahuan alam di SMP kelas 7, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Untuk pertemuan pada kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi objek IPA dan pengamatannya. Ya. Kemudian sebelum mempelajari materi tentang objek IPA dan pengamatannya, maka di sini akan Ibu sampaikan tagihan atau apa target yang harus kita pahami tentang materi tersebut. Untuk pengetahuannya itu bahwa kita bisa menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Sedangkan keterampilan yang akan kita tempuh, yang akan kita dapatkan, kita bisa menyajikan. Jadi peserta didik itu bisa menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Ya, kemudian akan Ibu lanjutkan. Sebelum mempelajari berikutnya, kita harus tahu terlebih dahulu tentang penyelidikan ilmiah. Apa penyelidikan ilmiah yang akan kita bahas di sini? Yang satu adalah mengamati. Yang dimaksud dengan mengamati itu berarti menggunakan panca indera, yaitu penglihatan. Apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, maka nanti kita tulis sebagai data untuk dasar di dalam melakukan pengamatan itu. Di dalam pengamatan itu harus jujur, jadi tidak boleh melakukan data yang kurang pas. Yang kedua, membuat inferensi, artinya menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Jadi, setelah kita mendapat data dari hasil pengamatan yang kita amati menggunakan panca indera, maka kemudian kita prediksi, kita bahas, kita selesaikan apa yang diamati tadi. Setelah itu kita komunikasikan yang ketiga, ya. Setelah kita amati, kita prediksi, kita buat analisa dari hasil pengamatan, maka hasilnya kita komunikasikan dengan teman-temannya, dengan kelompok yang lain. Ya, jadi ada 3 untuk penyelidikan ilmiah itu. 1, mengamati. 2, membuat inferensi. 3, mengkomunikasikan. Apalagi yang harus kita ketahui bahwa di dalam meneliti itu sikap yang harus dimiliki oleh seseorang peneliti. 1, teliti. 2, sabar. Rasa ingin tahunya tinggi. Objektif, juga tenang, sehingga yang diteliti itu hasilnya sesuai yang diamati, seperti itu. Kemudian Ibu lanjutkan lagi, ya. Apa saja objek IPA yang kita pelajari? Bahwa seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi apa yang ada di dalam jagat raya ini itu nanti yang akan kita pelajari di dalam objek IPA, seperti itu. Di sini akan Ibu lanjutkan, ya. Setelah kita menyelidiki di dalam mempelajari IPA, maka di sini sesuai dengan tujuannya tadi adalah mengukur. Di dalam mempelajari objek IPA dan pengamatannya, maka di dalam mengukur sesuatu atau benda yang akan kita ukur itu bagaimana
pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Tadi ada pengamatan nomor 1 tentang penyelidikan IPA itu. Bagaimana cara mengukur dari yang kita amati itu? Contoh, meja yang akan kita lakukan. Apabila kita mau mengukur meja, maka di situ akan ada panjang dan lebar. Ya. Kemudian apa pengertian dari mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di dalam kita membandingkan suatu besaran yang diukur, maka dengan panjang meja tadi itu ada menggunakan alat ukurnya, yaitu jengkal bisa, menggunakan alat ukur penggaris bisa. Nah, di sini apa yang membedakan jengkal dengan penggaris? Kalau penggaris itu adalah alat ukur yang hasilnya nanti akan mendapatkan satuan baku. Jadi satuan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya, bila dengan menggunakan ukuran yang benar, maka akan mendapatkan hasil yang benar. Sedangkan jengkal itu adalah tangan kita, seperti ini satu jengkal, itu merupakan satuan yang nanti akan dihasilkan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain, hasilnya berbeda. Karena ukuran dari jengkal peserta satu dengan peserta yang lain itu tidak sama, mengakibatkan hasil ukurannya juga tidak sama, maka dikatakan jengkal itu adalah satuan yang tidak baku atau tidak standar. Sedangkan menggunakan penggaris itu adalah satuan standar atau satuan baku, karena yang dihasilkan bila mengukurnya benar itu sama. Penggaris pada umumnya bisa ukuran terkecil yaitu milimeter, pakai satuan yang lain sentimeter bisa, meter juga bisa, terserah nanti mau dibuat satuan SI atau bukan SI. SI itu adalah sistem internasional. Kemudian di dalam mengukur itu perlu kita ketahui, di sini membahas mengenai besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, segala sesuatu yang dapat diukur, ya. Tadi di dalam mengukur itu mengamati. Sekarang apa saja yang harus kita ketahui di dalam besaran? Itu harus dapat diukur, berarti menggunakan alat ukur. Alat ukur yang digunakan adalah alat ukur yang menghasilkan satuan standar atau baku, biar hasil yang didapat adalah standar, sehingga sesuai dengan sistem internasional atau dikonversikan seperti itu. Selain itu, bahwa besaran itu memiliki satuan, ya. Jadi nanti di dalam satuan itu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Maka nanti di dalam kegiatan pembelajaran ini bisa dilakukan alat ukurnya biar menghasilkan satuan yang baku. Kalau mau membuktikan dengan satuan yang tidak baku bisa, yaitu antara lain jengkal, kemudian gayung, ya, kemudian depa, itu akan menghasilkan satuan yang tidak baku sehingga hasilnya berbeda-beda. Selain itu, besaran selain dapat diukur, memiliki satuan, juga dinyatakan dengan angka. Jadi tidak ada hasil yang diukur itu dengan istilah kira-kira atau tidak pasti, karena kita mempelajari ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu yang pasti, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk berikutnya, bahwa besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok, ya, di sini nanti kalian akan mengetahui alat-alat ukurnya, ya. Di sini untuk besaran pokok itu ada 7 yang akan kita pelajari sesuai
kurikulum yang kita dapat di kurikulum 2013 ini ya. Besaran pokok dengan satuan sistem internasional sering disingkat dengan SI, yaitu panjang. Satuan SI-nya meter, alat ukurnya penggaris. Ya, kemudian massa. Satuannya kilogram, alat ukurnya adalah neraca. 3. Waktu. Satuan SI-nya adalah detik, biasa senilai dengan sekon ya. Sekon disingkat dengan S kecil. Kemudian alat ukurnya stopwatch. Suhu adalah satuan SI-nya Kelvin, alat ukurnya termometer. Kuat arus, satuan SI-nya ampere, disingkat dengan A besar, alat ukurnya ampere meter. Jumlah zat itu mol, di sini alat ukurnya tidak dituliskan ya. Kemudian intensitas cahaya itu kandela atau CD, itu alat ukurnya light meter. Dan di sini untuk kelas 7 yang kita pelajari itu 1, 2, dan 3, yaitu panjang, massa, dan waktu, yang ada hubungannya dengan cara menggunakan alat ukur, menggunakan satuan baik satuan SI maupun satuan bukan SI. Dan di sini Ibu akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai besaran turunan ya, besaran turunan. Di dalam mempelajari besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Apa saja besaran turunan itu? Besaran turunan itu adalah contohnya antara lain adalah luas ya. Mengapa luas dikatakan besaran turunan? Karena luas diturunkan dari satuan besaran pokok panjang. Mengapa panjang? Karena luas satuan SI-nya meter persegi. Dari manakah meter persegi? Rumus yang di luas itu adalah panjang kali lebar. Panjang satuan SI-nya meter, lebar satuan SI-nya meter. Maka meter dikali meter adalah meter kuadrat ya. Kalimatnya lebar itu satuannya tetap meter, sehingga termasuk ikutnya besarannya adalah panjang, seperti itu. Volume itu diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuan SI-nya meter, lebar satuan SI-nya meter, tinggi juga satuan SI-nya meter. Maka di situ akan mendapatkan satuan meter kubik atau meter pangkat 3 ya. Meter pangkat 3 itu sama saja satuan SI miliknya volume ya, volume. Yaitu adalah contoh diantara untuk besaran turunan seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk peserta didik atau bisa dibaca lebih lanjut lewat PPT yang Ibu berikan. Selamat mempelajari PPT yang Ibu berikan. Semoga latihan-latihan yang ada di PPT itu bisa pelajari ulang kembali. Di sini Ibu hanya menyampaikan informasi tentang objek IPA dan pengamatannya, dan selamat belajar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa diterima, bisa dipahami, dan salam sehat untuk semua peserta didik, terutama SMP di Kota Semarang. Tetap semangat, walaupun keadaan pandemi seperti ini, kita tetap semangat untuk belajar. Semoga kalian selalu bahagia bersama keluarga. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.